Baik, saya Maratus Soliha akan menjelaskan tentang ilmu Al-Quran dan Hadis, yang mana saya akan lebih fokus tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian surah Makkiyah dan Madaniyah. Ada 4 teori dalam pengertian surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu teori geografis, yang kedua teori historis, yang ketiga teori subjektif, yang terakhir yaitu teori analisis. Teori geografis. Teori ini berorientasi pada turunnya ayat atau surah Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian surah Makkiyah adalah surah atau ayat yang diturunkan di kota Makkah atau sekitarnya, baik sebelum Nabi hijrah maupun Nabi setelah hijrah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah atau sekitarnya, baik Nabi sebelum hijrah maupun Nabi setelah hijrah. Terdapat kelemahan dan kelebihan dalam teori ini. Kelebihan dari teori ini yaitu teorinya lebih jelas dan lebih tegas, karena teori ini lebih menekankan pada tempat turunnya Al-Quran. Sedangkan kelemahan teori ini adalah tidak dapat dijadikan batasan. Teori yang kedua yaitu teori historis. Teori historis berorientasi pada sejarah turunnya Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sedangkan surah Madaniyah yaitu surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Begitupun teori ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari teori ini adalah mencangkup seluruh ayat dan surah dalam Al-Quran sehingga dapat dijadikan patokan atau definisi yang memadai. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah ada beberapa kejanggalan ayat Al-Quran yang mana turun di Mekah tetapi surat itu turunnya setelah Nabi hijrah, maka dinamakan surah Madaniyah. Teori yang ketiga yaitu teori subjektif. Teori ini berorientasi pada siapa yang dituju pada ayat tersebut. Menurut teori ini, pengertian surah Makkiyah adalah surah yang ditujukan kepada masyarakat Mekah dan menggunakan kata ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal kafirun. Sedangkan surah Madaniyah dalam teori ini adalah surah atau ayat yang ditujukan kepada masyarakat Madinah dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan teori yang keempat yaitu teori analisis. Teori analisis berorientasi pada isi Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian surah Makkiyah adalah surah yang berisi tentang cerita nabi-nabi terdahulu. Sedangkan pengertian surah Madaniyah yaitu surah yang berisi tentang hudud dan faraid dan lain-lain. Lalu bagaimana karakteristik antara surah Makkiyah dan Madaniyah? Karakteristik surah Makkiyah dan Madaniyah yang pertama yaitu karakteristik surah Makkiyah. Surah Makkiyah dimulai dari ya ayyuhan nas. Yang kedua yaitu di dalamnya terdapat kalimat kala. Yang ketiga yaitu menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu dan lain-lain. Sedangkan karakteristik surah Madaniyah yaitu dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian surah Madaniyah kebanyakan menjelaskan tentang hukum muamalah, faraid, hukum pidana, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana cara penetapan surah Makkiyah dan Madaniyah? Al-Ja'far berpendapat bahwa terdapat 2 cara untuk menetapkan surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu cara sama'i, dan yang kedua yaitu cara qiyasi. Cara sama'i dilakukan dengan cara melihat riwayat, dan yang kedua yaitu cara qiyasi ditentukan melihat karakter-karakter yang menonjol, kategori-kategori yang menonjol. Pesan dan kesan untuk studi ilmu Al-Quran dan Hadis. Pesan saya
Terima kasih atas ilmu yang diberikan Bapak, dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Kesan saya yaitu menyenangkan, karena memberikan banyak wawasan tentang ilmu Al-Quran dan hadis secara terperinci, dan saya rasa Bapak dosennya sangat ramah. Saran saya untuk Bapak, semoga Bapak bisa setiap bulannya melakukan review melalui Zoom. Dan saya harap saya mendapatkan nilai B+, karena saya rasa saya sudah mengerjakan tugas atau tantangan-tantangan yang diberikan oleh Bapak. Dan dengan adanya tugas dari Bapak, saya menambah wawasan saya.